Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 11 Aku Cemburu. Via tersenyum dan tertunduk malu, sedangkan Viko hanya memperhatikan sifat istrinya yang menurutnya sangat menggemaskan. Viko segera melajukan mobil tersebut. Di seperpanjang jalan Viko selalu menggenggam tangan Via, seakan dia tak ingin jauh dari istrinya tersebut. Stop mas, teriak Via tiba-tiba mengagetkan Viko. Ada apa sayang? Kata Viko kaget. Via turun di sini aja ya mas. Lagian ini sudah deket sama kampus. Via tidak mau nanti ada gosip yang aneh-aneh tentang kita di kampus mas. Kata Via, memangnya kenapa sayang? Kita kan sudah resmi menikah. Kita sudah sah secara agama dan hukum. Ucap Viko, tapi mereka belum mengetahui kalau kita sudah menikah mas. Via turun saja ya. Ucap Via memelas. Baiklah istriku. Tapi hati-hati jalannya ya. Kalau capek bilang sama mas. Oke. Ucap Viko mencubit hidung istrinya. Iya sayang. Ucap Via. Apa kamu bilang apa? Coba ulangi lagi manggil sayangnya. Kata Viko. Nggak ada kata ulang mas. Hahaha. Ucap Via membuka pintu. Tapi ketika Via hendak membuka pintu, Viko menarik Via dan mencium bibir Via. Tidak ada penolakan dari Via. Via juga menikmati ciuman tersebut. Mendapat respon dari Via, Viko melumat bibir Via tersebut. Sudah mas, nanti ada yang lihat. Ucap Via yang mendorong tubuh Viko ke belakang. Hahaha, apa sih yang kamu takutkan sayang? Aku kan suami kamu. Ucap Viko tertawa. Udah dulu ya mas. Mas jalankan aja dulu mobilnya. Nanti Via baru jalan. Via melirik spion dan menyeka lipstik yang berantakan akibat ulah suaminya. Nanti siang kalau pulang kabari mas. Kita pulang bersama. Mas nggak mau kalau kamu pulang sendiri. Titik dan tidak ada penolakan. Kata Viko menutup jendela mobil dan pergi berlalu. Via memandangi mobil suaminya pergi sambil tersenyum. Suara klakson dari mobil yang berada di belakang mobil Via. Vi, kenapa lo jalan? Tanya Dito. Ya, mobil tersebut adalah mobil Dito. Dan untung saja Dito tidak melihat Via keluar dari mobil Viko. Anu tuh, tadi naik taksi, tapi aku minta turun di sini. Via membuat alasan dan berbohong ke Dito. Ayo masuk, bareng aku aja. Ajak Dito. Nggak usah tuh, aku jalan aja. Lagian udah deket kok.
Jawab Via. Dito berhenti tepat di depan Via. Dito memaksa Via untuk masuk ke dalam mobilnya. Dan Via setuju ajakan Dito tersebut. Dito tersenyum senang karena Via mau masuk dan naik mobil bersama Dito. Vi, kamu kemana aja sih, kok lama gak masuk kuliah? Tanya Dito. Aku lagi liburan sama keluarga tuh. Jadi sekalian ambil cuti sebentar. Ucap Via. Kini mereka berdua telah sampai di kampus. Dito segera membukakan pintu untuk Via. Banyak siswa yang melihat ke arah Via dan Dito. Viko yang sedari tadi masih di dalam mobilnya, melihat adegan di mana istrinya tersebut keluar dari mobil laki-laki lain, merasa geram dan marah. Viko keluar dari mobil dan berjalan melewati Via. Saat Via melihat Viko berjalan mendekat, Via tersenyum kepada Viko, tapi Viko segera membuang muka dan berwajah dingin. Jadi ini alasannya dia mau diturunkan di sana tadi. Dia mau bareng sama murid yang bernama Dito itu. Batin Viko, kenapa Mas Viko melihatku seperti itu? Apa dia marah karena aku naik mobil Dito? Batin Via. Di dalam kelas, Via kepikiran apa yang telah membuat Viko suaminya tersebut marah. Apa karena itu ya? Apa karena aku naik mobil Dito? Mas Viko terlihat marah seperti itu. Lamun Via. Vi, lo dipanggil ke ruangan Pak Viko, kata salah satu teman sebangkunya Via. Ada apa? Tanya Via kepada temannya. Nggak tahu, tadi Pak Viko cuma nyuruh gue manggil lo. Udah gitu aja. Jawab teman sebangkunya. Via segera datang ke ruangan Viko. Saat Via hendak masuk, dia melihat Bu Siska keluar dari ruangan Viko. Via merasa cemburu. Jika Viko dekat-dekat dengan Bu Siska, karena Via tahu kalau Bu Siska menyukai suaminya tersebut. Masuk, kata Viko. Ada apa Bapak mencari saya? Via masuk dan bertanya kepada Viko. Via merasa marah kenapa bisa ada Bu Siska masuk. Dan berduaan di dalam kantornya, Viko berjalan menghampiri Via. Lalu mengunci pintu ruangan tersebut. Kenapa Bapak mengunci pintunya? Tanya Via. Viko tak menjawab pertanyaan Via. Dan langsung memeluk Via. Tangan Viko mulai menggerayangi bagian-bagian tubuh Via. Via memberontak dan mendorong Viko ke belakang. Mas, apa yang kamu lakukan? Kita sekarang masih ada di kampus Mas, kata Via yang masih berusaha mendorong Viko. Viko memundurkan badannya. Dia menatap tajam ke arah Via. Via yang mendapat tatapan seperti itu pun mulai takut. Via takut sikap Viko akan berubah seperti dahulu. Saat pertama kali pertemuan mereka, Via menunduk
tangan Via mulai dingin. Karena takut ditatap Viko seperti itu, tapi Via mencoba menatap mata Viko dan menggenggam tangan Viko. Mas, kenapa Mas melihatku seperti itu? Apa salah Via, Mas? Tanya Via menatap suaminya. Tanpa menjawab, Viko memeluk kembali tubuh kecil istrinya tersebut. Jangan pernah berdekatan dengan laki-laki lain, sayang. Aku cemburu, kata Viko berbisik dan memeluk Via dengan erat. Apa maksudnya Mas Viko itu adalah Dito? Tanya Via. Jangan panggil namanya, Mas gak suka, jawab Viko memundurkan diri. Dan pergi kembali duduk di sofa ruangan tersebut. Via menghampiri suaminya. Via tahu kalau saat ini Viko marah karena cemburu kepadanya. Via merasa sikap Viko sangat manis. Saat Viko merasa cemburu, Mas, tatap mataku. Via memegang kedua pipi suaminya dan mengarahkan matanya kepadanya. Via tidak akan berdekatan dengan lelaki manapun kecuali Mas. Via janji itu, Mas. Via akan selalu menjaga perasaan Mas, kata Via. Viko yang awalnya enggan menatap Via, kini mendongakkan wajahnya menatap Via. Viko mencari kebohongan dari raut wajah Via, tapi Viko tidak menemukannya. Maafkan Mas sayang, Mas hanya cemburu. Jika kamu dekat dengan teman kamu yang namanya Dito itu, Viko langsung memeluk tubuh Via kembali. Viko masih memeluk Via yang berada di sampingnya tersebut. Sedangkan Via, dia merasa nyaman. Dan menyandarkan kepalanya di dada Viko yang bidang. Tunggu dulu, Mas, kata Via yang mendorong tubuh Viko ke belakang. Ada apa lagi, sayang? Tanya Viko. Mas, apa Via boleh tanya? Kata Via. Bertanyalah, kamu mau tanya apa? Mas akan menjawabnya dengan jujur, ucap Viko. Benarkah, Mas janji ya? Bakal jawab pertanyaan Via dengan jujur, kata Via bersemangat. Iya sayang, ucap Viko. Mas, gini Mas. Tadi Via lihat Bu Siswa keluar dari sini senyum-senyum sendiri. Apa Via boleh tahu Bu Siska kemari ngapain? Tanya Via. Viko tersenyum memandangi Via. Viko mencium pucuk kepala istrinya tersebut karena gemas. Apa kamu cemburu, sayang? Apa kamu cemburu sama Bu Siska? Tanya Viko. Tidak. Via cuma penasaran aja, kata Via mencoba mengelak. Benarkah? Berarti jika Mas deket-deket sama Bu Siska, kamu nggak cemburu dong? Goda Viko. Tahu ditanya serius malah jawabnya gitu. Berarti Mas seneng dong deket-deket sama Bu Siska, ucap Via membalikkan badan dan membelakangi Viko.
Tidak sayang, Mas tidak suka berdekatan dengan Bu Siska. Ataupun wanita lain di luar sana. Semenjak Mas punya istri yang cantik. Namun pencemburuan ini, Mas tidak akan dekat sama wanita lain. Selain istri Mas yang menggemaskan ini, kata Viko memeluk Via dari belakang. Viko membalikkan badan Via, dan langsung mencium bibir Via. Via menerima dan menikmati ciuman dari suaminya tersebut. Sedang asik-asiknya mereka berciuman. Apa sih, ganggu aja? Kata Viko marah. Mas, jangan buka dulu pintunya. Biar Via sembunyi dulu ya, ucap Via. Mengapa kamu harus sembunyi sayang? Kamu di situ aja. Jawab Viko. Tidak Mas, nanti orang itu curiga. Kalau Via ada di dalam bersama Mas, dalam keadaan pintu terkunci dari dalam. Ucap Via. Via segera masuk ke ruangan tersembunyi di ruangan Viko. Di ruangan kantor Viko ada ruangan kecil dan ranjang di dalamnya. Ruangan tersebut terkadang digunakan Viko. Saat Viko lembur dan tidak pulang, Viko akan tidur di ruangan kecil tersebut. Viko membuka pintu, dan ternyata itu adalah Bu Siska. Ada apa Bu Siska datang kemari lagi? Bukannya laporan sudah diserahkan semuanya tadi? Jawab Viko dingin. Anu Pak. Saya mau ajak Bapak makan siang bersama. Karena ini sudah siang dan waktunya makan siang. Apa Bapak mau makan siang bersama saya? Kata Bu Siska. Tidak, saya sudah memesan makanan lewat online. Saya akan makan sendiri di ruangan saya. Tegas Viko. Begitu ya, kalau begitu. Apa saya boleh gabung makan bersama Bapak di sini? Ucap Bu Siska. Tidak, saya lebih suka makan sendirian. Jawab Viko dingin. Viko menutup pintu, dan Bu Siska yang masih ada di depan pintu merasa kesal. Akan sikap dingin Viko kepadanya. Lihat saja Pak Viko. Saya akan mendapatkan hati Bapak. Batin Bu Siska berlalu pergi meninggalkan kantor Viko. Viko menghampiri istrinya di ruangan pribadinya yang berada di kantor tersebut. Viko mendapati istri kecil tercintanya sedang terlelap tidur di tempat tidur ruangan kecil itu. Viko menghampiri Via dan mengecup pucuk kepala Via. Kamu akan aku biarkan tidur nyenyak sayang. Tapi tidak untuk nanti malam. Aku sudah menunggu lama ingin memakanmu. Bisik Viko di telinga Via dan pergi meninggalkan Via tidur. Viko kembali pada pekerjaannya. Yang masih menumpuk akibat cuti beberapa harinya. Viko mengajak Via untuk pulang bersama. Awalnya Via menolak dengan alasan takut ketahuan. Tapi Viko tetap memaksa dan akhirnya Via mau. Kita mampir dulu makan ya sayang. Tanya Viko menggenggam tangan Via.
Aku ikut kamu, Mas. Jawab Via menoleh ke suaminya dan tersenyum. Jangan tersenyum seperti itu, sayang. Aku sudah menahannya. Tapi kamu selalu menggodaku dengan senyumanmu itu. Jawab Viko fokus pada mobil yang dikendarainya. Fokuslah, Mas. Aku tidak mau terjadi sesuatu jika Mas tidak fokus nyetir. Ucap Via. Baik, sayangku. Ucap Viko. Kini keduanya sampai di sebuah restoran. Dan memesan beberapa makanan lezat. Viko tertawa geli. Saat melihat istrinya makan dengan cepat dan lahap. Jangan buru-buru makannya, sayang. Kita masih ada waktu untuk nanti malam, kata Viko jahil. Seketika rona wajah Via memerah menahan malu atas apa yang dikatakan suaminya tersebut. Itu adalah tugasku. Aku tidak boleh mengecewakan Mas Viko. Aku merasa bersalah. Selama ini tidak bisa melayaninya dengan baik sebagai istri. Batin Via memandang Viko dengan tatapan sendu. Hi, kamu kenapa, sayang? Ada apa dengan tatapanmu itu? Tanya Viko membelai pipi Via. Maaf, Mas, kata Via. Maaf, kenapa, sayang? Kenapa kamu harus minta maaf sama Mas? Tanya Viko yang bingung. Maafkan Via. Karena selama ini Via tidak bisa jadi istri yang baik. Maafkan Via yang belum melayani Mas. Dan memenuhi tugas istri, kata Via yang hampir menangis lalu dipeluk oleh Viko. Jangan minta maaf, sayang. Kita berdua tahu gimana awal kita nikah. Mas juga salah di sini. Dulu sifat Mas sangat dingin sama kamu. Pasti Mas telah menakutimu, kata Viko yang melepas pelukannya. Dan Via mulai tersenyum kembali, melihat suaminya bersungguh-sungguh meminta maaf. Aku mau pulang, Mas. Aku sudah kenyang, kata Via. Kita tidak akan pulang, sayang. Kita akan menginap di hotel selama beberapa hari, kata Viko. Kenapa harus ke hotel, Mas? Tanya Via bingung. Mas mau berduaan sama kamu. Tidak ada papi, tidak ada pembantu. Pokoknya Mas mau berduaan sama kamu, sayang. Ucap Viko. Baiklah jika itu mau, Mas. Via akan menuruti kata suami yang ganteng ini, kata Via mencubit pipi Viko. Bersambung.